Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, kalau sore hari ini Engkau memberi kesempatan setiap kami Tuhan untuk datang kepadamu. Ya Aba, ya Bapa, biarkan Kau lebih lagi Tuhan, lebih lagi di dalam kami Tuhan, untuk membuat kami Tuhan sebagai ibu, bukan ibu-ibu yang biasa saja, tetapi ibu-ibu yang militan, ibu-ibu Tuhan yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Kami mau seperti-Mu Yesus. Engkau jadikan kami wanita-wanita bijak ya Bapa. Biarkan roh kami semakin menyala-nyala di dalam Engkau. Kami tetap lurus di dalam-Mu Tuhan. Ya Aba, ya Yesus. Engkau berkati ibadah WBI sore hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau saja sebagai pucuk pimpinan kami Tuhan. Ya Aba, ya Yesus. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari katakan sama-sama dan silakan untuk duduk kembali. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, terus sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah memuji dan menyenangkan hati-Mu, dan kami mau lebih lagi di dalam Tuhan. Kamu mau lebih lagi bersorak-sorai. Kami mau lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau tetap ada di dalam kami. Roh-Mu semakin menyala-nyala di dalam kami, sehingga kami boleh bersorak-sorai di dalam Engkau. Mari orang-orang yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Ibu-ibu boleh bangkit berdiri kembali. Baik yang di rumah boleh berdiri memuji Tuhan. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Amin ibu-ibu semua yang udah gabung di dalam ibadah sore hari ini. Haleluya. Beli sorak-sorai. Haleluya. Ibu-ibu semua, di zaman-zaman seperti ini, musim Covid, musim apa? Obat yang paling utama adalah hati dan pikiran. Jadi hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Kita mau sama-sama bersukacita di dalam Tuhan. Biar segala sakit penyakit, segala masalah, segala problem, segala apapun Tuhan lewatkan. Setuju ibu-ibu? Mari ibu-ibu, biarpun yang di rumah, kita mau lompat sama-sama. Haleluya, haleluya 3 kali. Setuju? Mari, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersukacita sama-sama, amin. Katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur,
bersukacita? Amin. Semua bersukacita, amin. Kita sudah memuji, menyembah. Haleluya. Kita punya satu keluarga yang luar biasa, keluarga Tuhan. Jadi kalau ada beban masalah apapun, jangan sungkan-sungkan untuk curhat, tapi dengan orang yang tepat. Tapi lebih bagus lagi curhat aja sama Tuhan Yesus. Amin. Semua sudah bersukacita? Mau lagi puji Tuhan? Hati yang gembira? Kita sekali lagi ya, hati yang gembira ya. Oke? Amin. Ayo Mas Eko, hati yang gembira. Semua bersukacita Bu-ibu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan hati yang gembira, hati yang gembira. Semangat ibu-ibu. Adalah yang manjur, yang manjur. Beri kemuliaan pada Tuhan Yesus. Sekali lagi lebih seru lagi. Nggak pandang di rumah sendiri ataupun ada suami atau anak-anak, ibu-ibu ya. Dan semua yang di sini semua tetap bersukacita. Amin. Boleh duduk kembali, kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Haleluya Yesus. Semua sudah bersukacita, semua sudah memuji Tuhan. Biarkan segala pujian, segala penyembahan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi di dalam Engkau. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja. Tetapi bertumbuh, berbuah-buah lebat di dalam hati, jiwa, pikiran kami. Oh haleluya, syikirallah. Biarkan perkenanan-Mu turun atas kami sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Bawaku ke Gunung Kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Dan dadamu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku.
bersatu dalam doa. Bapa, Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau malam hari ini Tuhan, Engkau persatukan kami, pertemukan kami, bahkan Engkau mengumpulkan kami ya Tuhan. Untuk kami bersekutu, menyenangkan hati Tuhan. Kami mau ya Tuhan malam hari ini, biarlah Tuhan semakin Engkau berikan kami kegairahan ya Tuhan. Semakin kami Tuhan berapi-api di dalam kami memuji akan kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, ada satu persekutuan yang manis malam hari ini ya Tuhan, yang Engkau berikan bagi setiap kami, para wanita-wanita yang ada di GBI Bumi Anggrek. Tuhan Yesus, mari Tuhan, Engkau mengurapi kami ya Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Biarlah kami semakin haus dan lapar ya Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Kami semakin mau belajar mencintai Engkau lebih lagi ya Tuhan. Di masa yang mungkin merasa sangat sulit ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, hanya Engkau jaminan hidup kami ya Tuhan. Hanya Engkaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi kami ya Tuhan, urapi firman-Mu agar setiap kami boleh belajar, boleh mengerti, boleh apa yang kami lakukan selama hidup kami ya Tuhan, boleh berkenan lebih lagi kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati para WL, singer, berkati pemusik, juga berkati kami semua, pemandu OAP semuanya ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka Tuhan, jerilah mereka Tuhan, tidak akan sia-sia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk belajar mengerti firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Shalom. Yang di rumah-rumah shalom, apa kabar? Luar biasa, masih tetap semangat ya. Yang di rumah tetap semangat, yang di gereja pun tetap semangat. Ya, walaupun kondisi kita saat ini mungkin berjarak lumayan jauh di rumah dan di gereja ya, tapi itu tidak akan menghalangi kita untuk bisa kita beribadah. Ya, walaupun kita mungkin tidak bersama-sama saat kita memuji-muji nama Tuhan, tapi kita percaya Tuhan di sana di rumah dan Tuhan di sini tetap sama. Dia mengurapi kita, memberkati kita. Bahkan ada satu kegerakan yang luar biasa terjadi bagi WBI, GBI Bumi Anggrek di tempat ini. Terima kasih saya ucapkan buat Ibu Gembala, Ibu Rita, dan juga Ibu Endang, Ibu Ketua WBI dan seluruh pengurus WBI. Terima kasih kalau saat ini saya diberikan kesempatan kita untuk belajar sama-sama, sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Dan saya juga masih belajar ya. Jadi saya juga belum mengerti, tapi kita mau sama-sama belajar mengenai tentang firman Tuhan malam hari ini. Oke, terima kasih ya buat pemusik, Mas Eko, pemandu OPHP, semuanya deh. Tuhan berkati semuanya. Pokoknya kalian the best dah, pokoknya. Terima kasih, tanpa kalian gak akan jalan kita ini seperti ini. Oke, malam hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai tentang, Mas Eko, PPT-nya boleh di-share? Oke, kita sama-sama belajar ya. Saya juga belajar, kita semua belajar. Saat ini kita akan belajar sharing ya, kita sharing aja tentang firman Tuhan mengenai bahasa kasih. Bahasa kasih. Tema malam hari ini adalah tentang bahasa kasih, love language. Seperti apa bahasa kasih? Kita baca di dalam 1 Yohanes 4 pas ayat 7 sampai 8. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saya bacakan ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Garis bawahi, kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi itu lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi kita semua tahu
Apa itu kasih? Bagaimana cara kita mengimpartasikan kasih yang Tuhan berikan kepada kita? Dari definisi bahasa kasih sendiri adalah kasih itu atau cinta ya, bahasa cinta, bahasa kekuatan, istilahnya sehari-hari kita ya. Itu melalui para pakar itu bahasa cinta itu misalkan seperti kayak komunikasi kita gitu loh. Bahasa kita kan berkomunikasi. Bahasa berkomunikasi dengan sesama, dengan pasangan, dengan anak, itu bisa juga didefinisikan seperti itu. Ya, love language itu bahasa kasih yang dimiliki. Yang dimiliki setiap kita ini pasti memiliki bahasa kasih. Tapi mungkin berbeda-beda dalam mengimpartasikannya. Ya, bahasa kasih yang dimiliki setiap manusia itu cara kita mengekspresikan gitu loh. Gimana cara kita mengekspresikan kepada sesama, kepada teman kita, mungkin juga kepada orang tua, kepada teman atau sahabat, bahkan kepada suami kita yang sekalipun orang yang paling terdekat. Bagaimana mengimpartasikan bahasa kasih kita kepada Tuhan. Seperti itu, definisinya love language seperti itu. Jadi pada dasarnya love language itu sehari-hari sering kita lakukan. Cuman kadang-kadang manusia itu kan makhluk sosial, manusia yang hidup berdampingan ya, berdampingan dengan membangun relasi antara satu dengan yang lain. Bagaimana caranya kita bisa membangun komunikasi kita dengan baik? Ya itu dengan sesama kita, sesama pelayanan, sesama manusia, bahkan sahabat atau juga teman-teman kita. Bagaimana cara kita mengimpartasikan bahasa kasih tersebut? Dengan membangun satu komunikasi yang baik. Ya. Kalau kita komunikasinya baik, misalkan kita berbicara dengan teman baik, komunikasi kita juga baik, terjalin dengan enak, itu pasti ada satu komunikasi yang nyambung. Coba kalau seandainya kita berkomunikasi tidak baik atau miskom, itu pasti ada satu ricu atau kesalahan gitu deh. Tapi kalau kita membangun satu komunikasi yang baik, seperti tadi bahasa kasih itu, kita misalkan bisa berhubungan dengan orang lain, bahkan komunitas kita sendiri. Saya yakin di antara kita semua ini ibu-ibu pasti punya komunitas, komunitas pekerjaan, komunitas arisan, komunitas mungkin keluarga. Nah, coba kalau komunikasi kita tidak baik, apa yang terjadi? Pasti itu ada satu chaos gitu ya, satu kesalahan gitu loh. Jadi kalau komunikasi dibangun dengan baik, pasti terhimpun juga persekutuan kita dengan orang lain atau komunitas kita dengan orang lain itu akan baik, saya yakin itu. Jadi ada 5 jenis bahasa kasih. Apa saja 5 jenis bahasa kasih itu? Yaitu kata-kata, words, kata-kata. Jadi kalau kita mengungkapkan kasih itu enggak cuman dengan tindakan, tapi juga dengan kata-kata. Yang kedua itu adalah waktu. Bagaimana kita mengaplikasikan bahasa kasih tersebut, yaitu dengan waktu. Yang ketiga adalah dengan sentuhan. Sentuhan bukan berarti kita selalu berpelukan ya, tidak. Lalu, apalagi? Pemberian. Dan juga pelayanan. Itu ada jenis-jenis bahasa kasih yang selama ini kita sering lakukan sehari-hari dalam kehidupan kita. Ya, contoh kita buka di dalam Kolose 4 ayat 6. Bahasa kasih yang dengan kata-kata. Word of affirmation. Bahasa kasih. Kolose 4 ayat 6. Ya, Kolose 4 ayat 6, saya bacakan ya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ya. Bahasa kasih yang pertama adalah kalimat positif. Ya. Kalimat positif yang tujuannya adalah mengapresiasi lawan bicara kita. Jadi kata-kata positif itu sangat-sangat penting. Apalagi di zaman saat-saat sekarang ini.
Banyak orang mengalami tekanan, depresi. Walaupun cuma kata-kata, tapi kata-kata positif itu sangat-sangat menyegarkan jiwa kita. Contoh, mungkin kita dalam keadaan sakit. Tapi kalau kita memberikan kata-kata, hai selamat ya, semoga kamu cepat sembuh, kamu pasti bisa. Wah, itu yang tadi tulang-tulang remek langsung deret. Itu kata-kata positif, ya. Makanya kita harus terus perkatakan positif kepada anak kita, kepada sahabat kita, kepada rekan-rekan sepelayanan kita, kepada lingkungan kita. Kata-kata positif itu harus kita perkatakan setiap saat. Kenapa? Di setiap kata-kata positif itu Allah turut bekerja. Kenapa? Kalau misalkan saat-saat kayak kondisi seperti ini, banyak sekali orang yang mengalami tekanan sekali. Banyak orang yang mengalami kegundah gulanaan kata orang dunia ya. Tapi kalau kita memberikan postingan yang positif, mungkin kita memberikan kata-kata yang membangun atau kata-kata yang memberikan energi positif. Itu ada satu kegerakan yang luar biasa. Yang tadinya mungkin lemah secara jasmani, lemah secara rohani, tapi kalau kita memberikan kata-kata positif, itu saya yakin dari kata-kata positif itu Tuhan bekerja, membangkitkan semangat atau gairah orang tersebut. Lalu yang kedua adalah quality time. Jadi ada waktu ya. Yesus aja kadang dia memberikan waktu kepada murid-muridnya, ya kan, untuk berdoa bersama, bahkan berdiskusi. Yesus aja ada waktu berdiskusi tentang kerajaan Allah. Nah, kita juga akan adakan waktu untuk kita quality time. Bahasa kasih yang kedua adalah mempergunakan waktu untuk melakukan aktivitas bersama. Artinya kita men-spare waktu kita untuk orang-orang yang kita kasihi. Jadi berikan waktu kita untuk orang-orang yang kita kasih. Jangan terlalu sibuk melayani, sibuk bekerja. Ya, semua orang memang butuh pekerjaan. Tapi ada saatnya kita juga quality time. Memberikan waktu kita untuk orang-orang yang kita sayangi. Yang ketiga adalah receiving gifts. Kalau gifts itu orang pasti berpikir pemberian. Ya, hadiah. Hadiah bisa diekspresikan dengan banyak hal. Ada orang yang memberikan hadiah dengan harga yang lumayan mahal. Ada juga dengan benda-benda yang mungkin mempunyai ini deh ya. Jadi tapi kita memberikan hadiah itu tidak harus dengan hadiah yang mahal, dengan kata-kata, dengan support, dengan semangat. Itu juga memerlukan adalah gift, ya. Contohnya misalkan, adakah yang bisa memberi contoh dalam kehidupan Yesus dengan bahasa kasih, receiving gift atau pemberian? Yesus rela memberikan nyawanya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia mengaruniakan anak yang tunggal, dia rela menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi itu bukan lagi pemberian yang cuma-cuma, tapi itu adalah satu pemberian yang besar bagi setiap kita. Yang keempat adalah acts of service, yaitu tindakan dalam pelayanan. Setelah kita melakukan kasih tersebut, apa yang kita lakukan? Tindakan kita apa? Jadi kita ekspresi dengan tindakan yang nyata. Yesus pada saat disuruh ibunya untuk membuat air menjadi anggur di perkawinan Kana, apa yang Yesus lakukan? Yesus enggak bilang nanti atau diam, tapi dia bertindak secara nyata. Tindakan yang nyata itu menghasilkan. Jadi ada buahnya, ada hasilnya dari setiap tindakan yang nyata tersebut. Sama seperti kita. Jadi kasih kita itu harus diekspresikan, jangan disimpan. Apa yang kita dapat dari Tuhan tuh, kasih Tuhan itu harus kita ekspresikan. Kemana? Ke marketplace, mungkin ke rumah tangga, tetangga, gereja, pelayanan kita harus kita ekspresikan. Jangan cuma kita simpan, jangan cuma kita saja yang kita rasakan gitu, jangan. Kita harus ekspresikan kepada semua teman-teman kita, pelayanan kita. Ekspresikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, lanjut. Physical touch.
Physical touch itu sentuhan yang bermakna ya. Sentuhan yang bermakna dalam arti kita boleh berikan tos, pelukan, atau kita bisa bergandengan tangan. Itu juga bisa memberikan support bagi dalam bahasa kasih tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah how to speak your spouse. Love language itu adalah kekuatan. Jadi kalau misalkan kita mengalami satu tekanan, kita harus memberikan kekuatan. Jadi bukannya kita membuat orang mengejas. Mengejas itu kita, wah kamu gak bisa, kamu gak akan mampu. Oh, tidak, kita justru menghargai kekurangan orang lain. Kita menghargai setiap apapun orang lain yang alami. Jadi kita tuh harus, tugas kita adalah mensupport apa kata-kata kita, harus kita berikan kata-kata yang positif. Seperti itu. Jadi jangan kita tidak menghargai atau menyepelekan ya kekurangan orang lain. Contoh dari bahasa kasih tersebut adalah seperti itu. Dan lagi kita harus impartasikan. Apa yang kita dapat kita impartasikan. Kita lakukan. Jangan hanya kita simpan sendiri lalu kita tidak melakukannya. Di masa pandemi seperti ini, kasih itu sangat-sangat penting sekali. Karena orang banyak sekali yang sudah tidak ada kasihnya, yang sudah mulai tawar. Orang-orang sudah mulai lagi nggak memikirkan lagi orang lain. Orang-orang udah mulai memikirkan diri sendiri. Karena apa? Kondisi semakin sulit, ekonomi juga semakin sulit, pekerjaan susah, banyak karyawan yang di PHK. Bahkan apa? Banyak juga susah cari pekerjaan saat-saat ini. Orang tua makin berteriak. Karena apa? Anak-anak sekolah sudah tidak bisa lagi. Bekerja pun sudah tidak bisa lagi, hanya di dalam rumah. Jadi oleh sebab itu saat-saat ini adalah penting di era Pantai Kosta ini, di tahun paradigma yang baru, kita mau aplikasikan kasih yang Tuhan percayakan kepada setiap kita ini. Khususnya kita para WBI, pelayan-pelayan Tuhan, kita aplikasikan apa yang kita dapat, kasih Tuhan itu kita aplikasikan, kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin juga teman-teman sepelayanan, kita perlu apresiasikan mereka, berikan kata-kata support, atau kita menanyakan kabar, kita memberikan emotikon yang support, bukan emotikon yang sedih, atau mungkin emotikon yang membuat orang jadi down gitu ya. Itu kata-kata seperti itu sangat menguatkan jiwa seseorang yang menerimanya. Seperti itu ya. Contohnya misalkan ya, nah kalau love language yang tadi itu, how communicatednya adalah berikan pujian. Nih, how to communicate, kita harus selalu berikan pujian ke anak-anak kita. Aduh, kamu hebat, kamu pinter, ayo terus semangat ya, semangat. Nah, berikan pujian, walaupun memang hasil tidak baik, tapi kita terus berikan pujian. Berikan pujian sesering mungkin. Kata-kata positif harus sering-sering mungkin kita berikan kepada orang lain. Sering-sering kita memberikan kata-kata positif. How to communicate-nya adalah berikan pujian sesering mungkin kepada orang-orang terdekat kita. Rekan sepelayanan, anak-anak kita, suami, bahkan orang-orang yang membutuhkan. Jadi harus sering-sering memberikan kata-kata positif. Ya. Lalu yang action to take-nya adalah, nah, kasih semangat. Bisa juga melalui WA, kirim-kirim quote ya, kirim quote yang memotivasi atau ayat-ayat Alkitab. Nah, itu ya, seperti itu. Actionnya, setelah kita mempelajari tadi bahasa kasih, actionnya apa? Ya seperti itu. Kasih quote atau kata-kata semangat atau kata-kata motivasi. Lalu things to avoid-nya adalah jangan mengkritik. Jangan mengkritik dan juga jangan sampai kita tidak peduli dengan orang lain atau tidak menghargai orang lain. Kita ini sama-sama semua adalah pelayan Tuhan. Saya yakin WBI, GBI Bubi Anggrek tidak ada yang seperti itu. Kita mau sama-sama bergandengan tangan,
menjangkau jiwa-jiwa lebih lagi. Bukan buat kita, bukan buat gereja, tapi semua adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu kita semuanya yang sudah Tuhan percayakan, kita sama-sama men-spare apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan ajarkan kita kasih, untuk belajar mengampuni, untuk belajar lebih lagi kita mengasihi akan orang lain. Bukan untuk sekitar kita saja, semua orang yang kita kenal harus kita impartasikan apa yang kita miliki saat-saat ini. Itu saja dari saya, biar kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengerti kasih Tuhan itu sungguh sangat-sangat memberikan kita motivasi ya. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus selalu dasari dengan kasih Tuhan. Karena Tuhan itu sangat-sangat baik dan Dia adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita percayakan Tuhan pasti turut campur di dalamnya. Terima kasih dan cukup sekian sampai di situ. Kita akan menaikkan pujian. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh belajar tentang bahasa kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau mengimpartasikan setiap kasih yang dari Engkau ya Tuhan. Kami mau melakukan Tuhan, kami memberikan Tuhan bagi orang lain yang membutuhkan kasih tersebut ya Tuhan. Tuhan Kau bekali kami Tuhan, berikan kami pengajaran lebih lagi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan WBI Bumi Anggrek akan lebih lagi ya Tuhan. Kami boleh lebih lagi menjangkau jiwa-jiwa Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percayakan ya Tuhan WBI Bumi Anggrek Tuhan, dari pengurus, Ibu Gembala, pengurus dan seluruh para jemaat WBI ya Tuhan. Engkau memberkati kami ya Tuhan. Kami sebagai wanita-wanita yang kuat, wanita yang hebat, wanita yang takut kepadamu ya Tuhan. Yang selalu Tuhan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepadamu ya Tuhan. Pakai kami lebih lagi ya Tuhan, untuk kami boleh menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan. Di masa saat-saat yang sulit ini Tuhan, berikanlah kami kekuatan ya Tuhan. Sebagai wanita Tuhan, kami boleh terus menjadi penopang bagi keluarga kami, bahkan bagi gereja ini ya Tuhan. Berkati terus kami ya Tuhan. Biar kami Tuhan selalu hanya berserah dan mengandalkan Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, berkati kami Tuhan. Yang sakit Tuhan, Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang mungkin Tuhan saat ini mengalami jalan buntu ya Tuhan. Yang mengalami tekanan ya Tuhan. Yang mengalami kelemahan Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus Engkau memberikan jalan keluar ya Tuhan. Engkau memberikan kelegaan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang saat ini Tuhan, mereka sedang mengalami sakit ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, bilur-bilur-Mu ya Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu ya Tuhan, bulan depan, bulan Mei, Maret nanti ya Tuhan, kami para WBI boleh beribadah seperti normal kembali ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah Tuhan, biar pandemi ini cepat berlalu ya Tuhan. Kami rindu untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Kami rindu Tuhan, boleh gereja ini dipenuhi oleh jemaat-jemaat WBI ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Tuhan seluruh pengurus yang ada ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat WBI Bumi Anggrek.
kami semuanya selalu dalam perlindungan tangan-Mu. Kami sehat dan kami biarlah selalu Engkau jagai dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, mari kita berdoa untuk Bu Ertin yang sudah berbagi berkat untuk kita semua dengan tema bahasa kasih ya. Biarkan kita bisa mempraktekkan setiap harinya kasih itu harus bagaimana, kasih itu seperti apa ya. Tidak hanya teori tapi terlebih dan yang terutama adalah prakteknya. Mari kita berdoa untuk Bu Ertin. Bapak, terima kasih Tuhan malam hari ini untuk hamba-Mu Ibu Ertin yang sudah berbagi berkat Tuhan, yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati Bu Ertin di dalam kesehatannya, di dalam keluarganya. Engkau berkati baik keluarga kecil maupun keluarga besarnya Tuhan. Engkau pakai lebih lagi Tuhan untuk menjaring banyak jiwa. Engkau pakai lebih lagi untuk melebarkan sayapnya di dalam melayani Engkau Tuhan, di dalam menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai Bu Ertin dimanapun berada ya Bapa. Juga Engkau berkati anak-anaknya, suaminya Tuhan. Engkau berikan kesehatan yang sempurna juga Tuhan. Engkau beri kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita di dalam keluarganya. Ya Bapa, malam hari ini kami sudah beribadah, kami sudah menyenangkan hati-Mu, kami sudah memuji-muji Engkau Tuhan, dan sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berkati kami lebih lagi ya Bapa. Lewat firman-Mu Engkau bentuk setiap kami, hati kami, iman kami lebih bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Juga Engkau berkati gereja-Mu ini Tuhan. Oh ya Bapa, Engkau lewatkan segala dari permasalahan, Engkau lewatkan dari segala sakit penyakit, Engkau lewatkan dari segala baik COVID, Omikron atau apapun jenisnya Tuhan. Biar kami boleh beribadah kembali seperti semula. Engkau pakai juga Bapak Gembala kami, Wakil Gembala kami, diakon, diakones semua Tuhan, jajaran yang sudah melayani Engkau Tuhan, yang Engkau pakai di dalam GBI Bumi Ambrek ini Tuhan. Biarkan Tuhan Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati di dalam keluarganya, Engkau berkati pekerjaannya, anak-anaknya, istri, suami Tuhan. Engkau berkati semuanya ya Bapak. Engkau pakai lebih lagi Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan bangsa-Mu Indonesia ini Tuhan. Engkau berkati airnya, udaranya Tuhan. Engkau berkati di mana kami boleh tinggal Tuhan, sehingga kami boleh tinggal nyaman Tuhan. Tidak ada apapun Tuhan yang membahayakan kami ya Bapa. Engkau selalu perisai kami, lingkupi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan hidup kami di dalam kuasa-Mu. Biarkan Engkau pakai kami semua Tuhan, lebih lagi dan lebih lagi di dalam nama Yesus. Juga Engkau berkati Ibu Ketua kami, Ibu WBI, Ibu Endang Tuhan. Engkau pakai lebih lagi, Engkau berkati kesehatannya juga. Suaminya Pak Kris, anaknya Ica Tuhan. Tuhan, Engkau berkati keluarga kecilnya, keluarga besarnya, kesehatannya, umur panjang ya Bapa, dimanapun berada. Engkau boleh pakai Ibu Endang ini Tuhan untuk melebarkan sayapnya di dalam melayani Engkau Tuhan. Dan semua-semua yang ikut terlibat di dalam keanggotaan organisasi WB ini Tuhan, Engkau pakai terus Tuhan. Engkau pakai terus untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Semua ini hanya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Engkau yang berdaulat atas kami. Engkau yang selalu melingkupi kami dan memperisai kami dimanapun kami berada. Biarkan ibadah sore hari ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami boleh berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, untuk pengumuman sekilas untuk persembahan boleh dikumpulkan ke ketua kul masing-masing ya. Boleh dikumpulkan ke ketua kul masing-masing. Dan untuk ibadah 24 Maret offline dan online-nya nanti akan diumumkan di grup WBI. Ya, sekilas info dan kita akan akhiri ibadah kita sore hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Sebab
mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini, kita mau berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari ibu-ibu yang ada di rumah-rumah, kita mau pulang, kita mau berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua yang percaya dan yakin masuk surga, kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.